أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وعلينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 32 baris ke-6 dari atas. 32 baris ke-6 dari atas pemilihan amri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan amri al-mu'akkadi alal abawaini ayahfadal mauluda min kulli syai'in yuhji bihi an haddil fitrah wa yusina tarbiyatahu wa yujtahida fi dhalika wa yanibahu al-maradi'a nasu'a wa radha'a wa gharitiba'a kama fil hadithi wa alaihi ma ayagrisa fi qalbihi ta'zima sya'iriddin wa hurmatillahi wa mahabbatil khairi wa mahabbati wa mahabbata al-amal wa mahabbatil amali bihi wa mahabbata ahlihi wa yuraqibahu fihi wa yuhsahu alaihi wa yubghidha ilaihi syarra wa la amala bihi wa yubghidha ilaihi ahlahu wa la amilina bihi wa la yadра'a fi qalbihi hubba dunya wa syahwataha wa la maila yatanumi biha wa la yu'inahu ala dhalika wa la isaidahu alaihi wa la istifahu bihi fa inna dhalika la isaati ilaihi wal udul bihi ansyakihi al-istiqamati wa alaihi ma ayamurahu bisolati wa bima ataqa minasawmi idha balaga sab'a sinin wa yadribahu ala tarki dhalika idha balaga 10 sinin wa yamna'ahu min qurana isu wa khalati syarri min ghalibi alaihi al-fudul wal ghaflah min sagirin aw kabirin wa yazida fi ta'ahudihi wa husnul nadari alaihi mahma dhahrat bihi wa khairu taqyid wa la yada'ahu wala yada'ahu yaqulu wa yaf'alu ila maliha al-muhtasan liyafa'a nushu'ahu ala dhalika wa yasahu fihi ta'udul adati al-adati wal al-hasanah wa yatasru alaihi al-amalu lidhalika fi kibarihi fa inna khaira adatun wa aksar wadai fi hadal hin min hadal amr ya'ta'ala qiyamu biha al-aba'u wal awliya. Ya, lanjutan minggu lalu tentang kewajiban kewajiban orang tua atau hal-hal yang dilakukan orang tua ketika bayinya lahir, kemudian bayinya menjadi anak-anak. Sudah pelajari minggu lalu tentang pertama kali yang orang tua lakukan adalah mengadzankan di kuping kanan, ya, mengqomatkan di kuping kiri, ya. Baiklah ke minggu lalu ya. Kelanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paminal amri al-mu'akkadi alal abawaini, termasuk perkara yang harus dilakukan, ditekankan bagi orang tua untuk dikerjakan. Di mana muakkad, ya, ditekankan. Artinya perkara yang wajib dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Mana pertama, ayah fadal mauluda min kulli syai'in yuhriju bihi an hadil fitrah. Ya, orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya, maulud itu anak-anaknya, ya, segala sesuatu yang bisa mengeluarkan anak tersebut daripada fitrah. Mana fitrah? Ya, artinya daripada kesucian yang mana anak tersebut kan lahir kan kullu mauludin yuladu al fitrah. Anak lahir
dalam keadaan fitrah, bersih. Jaga orang tua, jaga anaknya dari segala sesuatu yang bisa ngotorin kefitrahannya. Termasuk apa? Termasuk naudzubillah min dzalik, ya, kena paham-paham yang bisa membuat dia murtad, naudzubillah min dzalik. Dan suci anak, ya, jaga orang tua, jaga daripada sesuatu yang bisa membuat anak terkontaminasi kefitrahannya. Ada kecil, ya, jaga jangan sampai kemasukan hal-hal yang bisa mengeluarkan daripada kefitrahan. Ya, bagaimana dilakukan para solehin, ya, mereka dari kecil, ya, udah apa, menanamkan tauhid kepada anak-anak mereka, ya, tidak dibaca dengan kalimat Allah Allah. Jadi dia biasa dengar tuh nama Tuhannya. Kemudian belajar masih juga hal-hal yang membuat dia terbiasa mengajarkan yang baik-baik. Pokok ini nggak boleh. Nah, jangan. Nah, ini kita jaga, jangan sampai ngejahin. Kalau ngejahin nanti bahaya, kefitrahannya bahaya. Karena anak-anak, ya, yang dilepas sama orang tuanya, termasuk nonton TV, apa saja, jangan nonton YouTube dan lainnya. Ada anak Islam, ya, lagu-lagunya selamat Natal dibaca. Selamat hari apa tuh lagu Natal apa tuh? Ya, yang jingle bell apa? Jingle bell. Ya, diulang. Selamat hari Natal. YouTube, jalan YouTube dia. Anak-anak Islam bakal apaan? Ini dengar dari mana? Ini dari TV dengar, dari YouTube dengar, dia nggak tahu. Nah, ini kemarin, jangan ngomong itu, jangan nyanyi gitu gitu. Karena orang tua kalau dengar anak ngomong lagu begitu diemin aja, ya bahaya imannya dia. Nah, nanti dia udah dewasa, dia ngucapin sama orang lain selamat Natal gampang. Ya, hati-hati. Kontrol anak-anak daripada apa yang dia lihat di TV, apa yang lihat daripada betul, ya, Facebook dan lainnya. Karena kan anak pada main handphone semua, dia bisa lagu-lagu, ya. Wajib zina tarbiyah tahu. Kewajiban orang tua yang lain adalah, ya, memberi pendidikan yang terbagus, memperbagus pendidikannya, tarbiyah pendidikan. Nah, ini yang orang tua banyak lalai. Karena mereka mengatakan tugas orang tua hanya memberi makan, dah. Kemudian hanya nyelokkan anaknya, sebagaimana anak bilang minggu lalu, cukup buat mereka, ya, anaknya S2 atau S1 S2 udah kerja, orang tua lepas tangan. Alhamdulillah, saya sudah sukses mendidik anak saya. Udah apa tuh? Udah SD, SMP, SMA, kuliah, S1 S2, sekarang udah menjabat udah punya jabatan, udah jadi manajer, udah ini, saya tenang. Nah, padahal anaknya apa tuh? Gak bisa baca Quran, anaknya nggak ngerti bab wudu, anaknya nggak ngerti bab sholat, anaknya nggak kenal para wali ulama, anaknya nggak kenal para solihin, para ulia, nggak kenal. Nah, naudzubillah min dzalik. Ada yang begitu. Dia udah lepas tangan, mana udah lepas tangan, udah cukup deh. Nah, ini nggak ada ihsan tarbiyah, boleh, ya, selain itu boleh, tapi suruh mereka ngaji, suruh mereka mempelajari agama yang mereka tahu apa kewajibannya sebagai seorang muslim untuk dia kerjakan, apa yang harus ditinggalkan daripada larangan Allah Taala. Penting, ya. Penting banyak para orang tua yang masya Allah bilang pokok semua anak-anak harus mengaji, semua anak-anak harus pintar ilmu agama. Nanti dewasa terserah dia mau jadi penguasa, mau jadi pengusaha, udah ngerti yang halal yang haram. Dia mau jadi ini pedagang, dia mau jadi pejabat, udah tahu yang halal yang haram. Jadi bekali mereka ilmu agama dulu. Udah ngerti ibadah, udah ngerti anggap amal yang lainnya, mau kerja apa terserah. Hanya zaman sekarang apa? Ya, dia lepas aja. Mau jadi pejabat, pengusaha, pedagang, nggak tahu halal haram. Naudzubillah min dzalik. Jangan, ya. Jadi yusina tarbiyah tahu, orang tua punya kewajiban untuk memberi pendidikan yang terbaik buat anak. Wa yajtahida fi dzalika. Orang tua harus ada kesungguhan dalam memberi pendidikan anak. Jangan sampai anak tersebut nggak mau atau ya malas-malesan. Zaman sekarang anak disuruh ngaji kadang males, termasuk ya anaknya suruh pesantren, ya
Kalau anak mau, karena anak udah apa tuh kemasukan kata-kata dari teman-temannya pesantren itu apa tuh? Penjara. Ya laksana penjara seperti apa tuh? Nusa Kambangan. Buangan. Makanya tempe tahu doang. Berarti itu Bakwan. udah kita. Bakwan. Iya bakwan semuanya ini nggak enak, pokoknya jangan ngomong menakutkan. Nah, jadi anak kok pesantren ya Pak? Padahal ini tempat bimbingan agama, jangan sampai kita berpendapat demikian. Semuanya nanti bakal nyenengin kita kalau di akhir. Ya, pertama kita bisa sama anak dulu, kita bisa, nanti lama-lama anak akan bagian kita deh nanti di akhirnya. Karena bisa dulu deh ya. Emang kalau turutin sayang, emaknya ngelarang atau anaknya jauh, emang betul sayang. Putus dulu sama orang tua, nanti apa tuh? Nanti bakal ada perasaan hebat. Ini emaknya nangis muluan kalau jauh sama anaknya, emang emak begitu. Iya, paham nggak? Iya, emaknya nangis muluan ya, tapi lama-lama kalau udah biasa aja ya. Nah, terus ya, wajudan nibahul marodi asu. Nah, kewajiban orang tua adalah menjauhkan anak asuh dari marodi jama murdiah, perempuan yang menyusui. Kalau seandainya emang tuh anak disusuin sama orang lain, cari perempuan yang solehah. Ya, jadi perempuan yang solehah, anggap ya emang kan di negara Arab, ingat gak kebiasaan mereka apa tuh? Bayi mereka disukai sama orang lain, sebagaimana terjadi sama diri Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah, ya ini supaya apa ibu susunya. Nah, dicari yang wanita solehah dari Bani Sa'ad yang masya Allah terkenal kesolehannya, maka ya menjadi ibu susunya. Suwaibatul Aslamiyah, ya apa lagi ada ibu susu Rasul yang lain tuh banyak ibu susunya. Nah, ini emang dipilih. Kenapa? Yang dikatakan faida rodoa bighayri kama apa faida rodoa yughayyiru tiba kama bil hadis, karena air susu tersebut dapat merubah karakter anak. Anaknya dari keluarga baik-baik, bapak emaknya orang soleh, emaknya solehah, anak bapaknya soleh, anak adik keluarga soleh, nyusunya sama perempuan yang nakal, yang bandel. Nah, nanti apa tuh dia punya tiga laku yang nurutin emaknya yang apa tuh? Bandel. Mak susunya bandel. Penting ya. Nah, ini ya. Kalau emang anak kita disusuin sama orang lain. Nah, di Indonesia nggak ada ya? Keluarga bukan. Ada. Oh di Jakarta nggak ada ya? Maksudnya jarang apa emang ada? Hah? Ada juga gitu. Ya, Ada enggak? Bukan bapaknya nyusuin, bapaknya. Banyak. Ini Pak dari sini. Bukan, maksudnya apa tuh? Anaknya dipilih sama dia soalnya. Ada. Sama ponak-ponakan gitu. Kalau dia ke sawah, suruh nyusuin. Neneknya. Ini masalah susuan jangan enteng. Karena kalau cukup syarat di khamsah rodaan 5 kali susuan jadi anak susu dia. Keluarga lah, paling keluarga. Jadi anak susu dia, suami jadi bapak susu, anaknya dia anak ibu jadi saudara susu. Jadi apa tuh? Hukumnya melebar. Jadi jangan faktor kasihan, emaknya ke pasar disusuin. Iya. Ya kasihan baik, dah susuin. Nah, ini tadi anak lu bersusuin berapa kali? 5 kali, udah jadi ibu susunya. Iya. Ya, enggak. Nah, ini jadinya jangan anggap enteng. Nah, tapi sini kalau menyusuin lihat sama-sama perempuan yang soleha. Karena ya air susu dapat merubah karakter tuh anak. Bukan anak yang tadi dari keluarga soleha, keluarga orang-orang baik-baik, disusun sama perempuan yang brengsek, jadi anaknya brengsek juga. Pengaruh. Nah sekarang yang anaknya minum susu sapi peluang, kita tabiatnya kita bisa bilang. Sapian. Ngembek ulang. Boleh, makanya air susu itu hadiah dari Allah Ta'ala untuk bayi. Ya, emang seorang perempuan dia nggak ada air susunya, begitu bayi lahir keluar, emang Allah Ta'ala kirim makanannya, zaman sekarang orang pada ngapa? Pada nggak menyusuin ya? Iya. Apa namanya? Emang nggak bisa ngasih apa? Tunjang. Memble ya. Ya, emang hadiah dari Allah Ta'ala begitu ya. Mau diapa lagi ya? Kama bil hadis, bagian dalam hadis ya. Terusin wa alaihi ma ayadisa fi qalbi ta'zima syadidin. Wajib kepada kedua orang tua untuk menanamkan pada hati anak-anaknya, kepada anak-anaknya ya apa? Ta'zim syadidin, mengagungkan syiar-syiar agama. Apa syiar-syiar agama? Segala sesuatu yang Allah tampilkan dalam agama
rumahnya datang orang soleh, ayo cium tangan, yang benar, ajarin cium tangan bukan di jidat, bukan di pipi, apalagi itu. Kalau sekarang apa tuh? Iya, di pipi. Cium tangan ya, apa tuh? Di Jidat sama jidat, ada sampai yang pipi. di kuping, Iya. ada yang udah, nih cium tangan, ini orang alim, orang soleh, ya udah cium tangan, bener cium tangan begini, ajarin, ya begini, jadi syiar agama tuh ada di hati pengagungan. Nah, dia kecil kalau orang tuanya nggak ngajar begitu, nanti sampai dewasa tuh anak nggak bakal mengagungkan syiar agama. Semua orang alim maksudnya biasa aja. Sebagaimana dulu, ya pernah anak sama Habib Salim Syatri, ya ke tempat satu orang di daerah Kebun Nanas, Jakarta, Kebun Nanas mana tuh? Jawa Timur. Grogol, bukan orang sini apa? Oh, yang Grogol. Tangerang. Bukan di yang dekat kebun lama kan tuh, Nanas juga ya? Bonjeruk. Dari situ akhirnya datang ke tempat satu orang, ya anaknya lulusan Mesir Al-Azhar. Mesir kan kayak modern. Karena sama Habib Salim, anaknya tersebut sama Habib Salim salaman aja. Ngomong bahasa Arab, kayak hal kayak ngomong bahasa Arab biasa salaman aja. Itu kaget. Masih anak muda, ya. Muda ya. Wah ini berarti ya dari kecil nggak ditanamkan orang tuanya mengagungkan syiar agama. Sama ulama dia selamat. Ada lama-lama ya terjadi omongan dialog ya ngomong pakai bahasa Arab, ya emang dia lulusan Al-Azhar. Ya lama kelamaan akhirnya dia tersebut apa tuh? Dia tersebut ya berubah mungkin ya hatinya, akhirnya diakhiri cium tangan juga. Nah, baru tahu siapa yang dihadapin ya, orang biasa, bukan tua doang tapi emang orang berilmu dengan yang sama. Nah, ini baru alhamdulillah perubahan ya. Terus ya, jadi sini ulangi, wa alaihima ayat disa fi qalbi ta'zima syadidin, wajib kepada kedua orang tua untuk menanam di hati anaknya mengagungkan syiar agama. Wa hurmatillahi wa mahabbatil khair, ya mengagungkan kehormatan Allah Ta'ala dan ditanamkan di hatinya kecintaan kepada kebaikan, amal yang baik-baik, biar dia cinta, biar senang. Sholat jamaah, suruh hadir majlis ta'lim, suruh hadir maulid, suruh hadir khol. Jadi biar ada kecintaan sama mahabbatul khair, mahabbah sama kebaikan. Ya jangan apa sama gitu-gituan, nggak doyan atau nggak demen. Kenapa? Ada orang sampai mati nggak pernah hadir majlis ta'lim, ada. Ada orang sampai mati nggak pernah dia tangannya bersentuhan dengan tangannya para ulama, banyak. Ada orang sampai mati nggak pernah duduk sama orang alim, banyak. Jadi kalau mahabbah sama khair nggak ada, sama kebaikan, bagaimana mahabbah sama ahli khair? Kenapa? Orang tua nggak apa tuh, nggak ngajarin. Pokoknya semuanya perilaku anak tanggung jawab orang apa atas dasar apa tuh pendidikan orang tuanya. Kalau orang tua yang ngajarin nggak bakal begitu. Kalau orang tuanya cuekin, bakal dia berbuat demikian ya. Wa mahabbatal amali, ya tanamkan di hati anak-anaknya agar dia apa? Senang mengerjakan amal baik. Ya ayo lakukan, ayo kerjain. Nah, jadi lama-lama dia apa tuh? Ya hadir majlis saling teman. Pokoknya jadi ada kecintaan melakukan mengerjakan amal baik. Ya, karena ada orang, anak pernah jumpa sama satu orang nggak pernah hadir maulid. Itu kenapa nggak pernah hadir maulid, hadir holnya di kalangan para habaib, para ulama? Anda nggak doyan kambing, Ustaz. Jadi gara-gara anda nggak kambing kan, kalau acara begitu kan makanya kebulan kambing. Jadi anda nggak hadir ya. Gara-gara nggak ada kambing jadi nggak mau hadir maulid. Gara-gara nggak ada kambing, itu cari yang ayam aja udah cari. Kebuli dia udah milih. Kebuli ayam di mana, maulid yang kebuli ayam baru datang. Kita nyari yang kambing yang ayam tadi ya. Kambing. Ada begitu ya. Nah, ya. Udah kalau dia mau, karena dia pengen apa, kalau dia nggak mau makan udah hadir maulid aja. Kemudian dia anggap kambing nggak doyan. Mau pulang terserah. Pergi ke Mansur, ajak Mansur. Apa yang sate ayam ini? Ini kalau dia mau ya. Paham ya? Wa mahabbata ahlihi, tanamkan di hati orang tua, wajib menanamkan di hati anak-anaknya apa? Kecintaan kepada ahli khair, kecintaan kepada para ulama, ya para habaib, ya cinta kepada mereka, tanamkan di hati mereka agar mereka cinta ahli ilmu ulama. Ini dari semua
Kalau dari kecil kita tanamkan, semuanya mereka akan bisa apa tuh? Akan bisa melakukannya. Maka ini penting buat kita, ajak anak-anak kita ke majlis yang baik-baik, majlis khair, kemudian temui para ulama, orang alimnya, tanamkan di hati mereka untuk menghormati para ulama tersebut. Kalau dari kecil udah tertanam demikian, mereka ada kecintaan tentu ya. Wa yuraqibahu fihi. Artinya tanamkan di hati anak-anak mereka, ya, orang tua wajib menanamkan di hati anak mereka apa? Ada targhib, ada kemauan untuk melakukan amal baik. Targhib, jadi untuk apa? Agar mereka tersebut mengajarkan amal baik ya. Wa yahussahu alaihi. Mereka mau menganjurkan, mendorong anak mereka untuk mengajarkan amal baik. Ayo ke sana, ayo hadir, ayo ini ya. Di rumah keluar ngapain? Ayo berangkat. Nah, ya sebagaimana kita ketahui, ya orang tua kan wajib mengajak anak-anaknya pendidikan ilmu agama. Kalau emang orang tua yang nggak mampu, ajak anak mereka ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ajak. Jadi orang tua nggak ngajarin lagi. Nah, sekarang yang hadir anggap bapak-bapak semua nih, ya anak-anak ada di rumah. Nanti yang dia dapat dari majelis taklim, ajarin. Ya ajarin. Tadi ayah hadir majelis taklim. Ilmu apa yang bapak ya, bapak ini, nah, ceritain sama anak-anaknya. Itu anak tahu. Itu anak zaman dulu nanya. Zaman sekarang bapak keluar, ayah keluar tanya mana berkatnya pulangnya. Apa? Tanya apa dia tanya? Bawaannya, bawa apanya? Nah, itu bawa apa? Dari mulutnya, bawa apaan? Kalau dia yang ditanyain apa tuh? Ayah bawa oleh-oleh, mana oleh-olehnya? Nih, oleh-oleh ilmu. Ini oleh-oleh apa? Nasihat. Mau gak anak aja? Nggak mau? Hah? Cuma sekarang nggak mau? Jadi gimana anaknya? Hah? Nyarinya berkat? Iya, coba. Dua-duanya, ayah bawa berkat isi wal ma'nawi, berkat yang kelihatan nggak? Berkat yang kelihatan, karena ayah kasih berkat yang kelihatan dulu ya. Nah, jadi oleh-olehnya, ya. Nah, terus ya. Wayubaghidu ilai syarra wal amal bihi. Ya. Tanamkan di hati anak-anak mereka benci sama kejahatan, amal jelek-jelek, dan benci mengamalkan melakukan kejahatan. Ini perbuatan haram, perbuatan maksiat. Jangan sampai ngejahin. Kalau kamu ngejahin, nah kamu dilaknat sama Allah. Ini perbuatan haram. Kalau kamu ngejahin dapat dosa, dapat azab dari Allah Taala. Nah, pelaku begini, nah, ini ya benci sama kejahatan, sama maksiat, dan benci untuk mengajarkan maksiat tersebut. Nah, ceritain tuh akibatnya, ceritain begini efeknya daripada maksiat. Nah, lama-lama tuh anak akan apa? Benci sama kemaksiatan dan nggak mau ngerjain. Bahkan ya yang namanya para solehin bukan hanya amalnya jelek-jelek, bukan yang haram, yang makruh pun mereka nggak mau. Dikata apa mereka katakan? Ma fa'atu makruhan wala hamam tubih. Kami nggak pernah ngajakin makruh, apalagi pengen hamam tuh ya, pengen ngejain makruh, hima sama makruh nggak ada. Jadi yang mereka ngajakan apa? Yang sunah-sunah aja, yang makruh mereka kerja apa? Yang makruh kan nggak haram, cuma makruh doang. Mereka nggak ngejain, pengen memakruh nggak mau juga. Nah, ini kenapa bisa demikian? Karena orang tuanya dari kecil udah ngajarin yang baik-baik, masya Allah ya. Ya dapat lagi zaman sekarang orang tuanya demikian ya. Nah, terus ya. Wa yubaghidu ilaihi ahlahu wal amila bihi. Orang tua wajib menanamkan kepada anak mereka membenci perbuatan maksiat dan membenci orang-orang yang maksiat. Ya, itu orang yang maksiat buat ini ya, tanamkan di hati mereka biar mereka benci sama kemaksiatan, dan sama orang-orang yang melakukan maksiat, sama kemaksiatan benci, dan orang yang melakukan maksiat dia benci juga. Kenapa? Kalau nggak ada kebencian, mereka akan bergaul sama mereka, sama ahli maksiat. Nanti mereka akan ketularan. Nah mereka, ya anak-anak mereka bakal ngejain perbuatan maksiat ya seperti dilakukan oleh kawan-kawannya. Jadi kalau zaman dahulu kan anak tuh sama orang tua dikontrol, bergaul sama siapa. Zaman sekarang masa bodoh anak bergaul, ya sama siapa kita nggak boleh, sama siapa temannya harus tahu Tuhan siapa, ya bagaimana pergaulannya, ahli khair apa ahli syar, orang baik atau orang jahat, harus teliti. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya dari Habib Ali Habsyi, pengarang Subduror, dia dari Hadramut, dari Ghassan ya ke Mekah. Ke Mekah zaman dulu nih,
zaman dulu kira-kira apa tuh? Ya 100 tahun lalu. Ya, kalau kan 113 tuh. Ini beliau tersebut Habib Ali sama ayahandanya dari Hadramaut ke Mekah, dari rumah mau ke Masjidil Haram aja, rumah di Mekah, ya dijaga sama ayahnya. Nggak boleh keluar rumah kecuali ayahnya yang apa tuh? Yang mendampinginya. Padahal dari rumahnya ke Mekah, dari rumahnya ke Masjidil Haram tuh nggak maksudnya ya nggak begitu jauh. Karena maksiat apa di Mekah sih zaman dulu? 100 tahun lalu apa maksiat Pak? Di Mekah nggak ada objek pelacuran, nggak ada yang namanya apa tuh? Yang apa tuh warung remeng-remeng apa? Remeng-remeng, nggak ada yang namanya kafe, nggak ada yang namanya minuman keras, nggak ada gini-ginian. Habib Muhammad Hussein nggak mau anaknya tuh Terlepas. dari rumah ke Masjidil Haram mampir ke tempat orang-orang yang apa misalnya, yang dia nggak kenal siapa tuh orang, apa begitu. Nah kalau kita kan zaman sekarang nggak peduli. Padahal Abah, saya mau ke Masjidil Haram. Ya nanti tunggu sama Abah dulu, jalan bareng. Dan sendiri sekalipun udah jalan, udah apa, takut di perjalanan kena sama orang jahat. Di perjalanan takut kena pengaruh sama orang-orang nggak baik-baik. Nah, sekarang ada nggak orang tua begini? Kan udah, ya. Nah, kenapa? Ya masa bodoh tuh anak. Maka penting sekarang nih, pentingnya anak kita sekolah pulang jam berapa? Dia dari pagi berangkat, pulang jam 1, jam 12. Jam 1 saya kok belum pulang, kemana nih? Itu. Cuma sekarang anak pulang terlambat nggak dicariin. Burungnya nggak pulang. Burung lepas nggak pulang, cari nggak? Cari. Mana orangnya tuh? Mana orangnya tuh? Sampai. Sampai yang depan orang. Sampai. Iya, tuh burung nggak pulang nih. Dia lepasnya nggak jauh-jauh. Gantong. Anaknya nggak pulang. Masa bodoh, tapi kalau burung nggak pulang, mana burung mahal nih? Mana orang itu? Ada nggak orangnya? Ada ya? Jadi apa? Burung lebih berarti daripada anak. Sama, ente punya bini pulang ngaji jam 12, jam 1 belum pulang, cari nggak? Cari. Hah? Cari. Biarin aja. Ini kemana? Karena nanti dia takut bergaul sama teman-teman yang jahat. Nah, penting. Zaman dulu begitu, Habib Muhammad Hussein, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi anak terkontrol. Pegawai masyarakat kontrol. Nah, ketakutan apa? Dia takut khawatir anaknya bergaul sama orang jahat. Apa begitu? Ya, kenapa? Pak ini roh itu apa? Fasadal mar'i suhbata afdadi kata Beliau Ali. Saya melihat rusaknya orang karena salah pilih teman. Pak ini roh itu fasada walad itu ada. Aku lihat orang rusak karena salah memilih teman. Orang tua di rumah begini, berteman sama yang jahat, rusak. Dan pengaruh teman lebih cepat daripada orang tua. Paham nggak? Dia anggap sekolah cuma 1 jam aja, sekolah bisa kena ini, bisa kena ini. Alhamdulillah bentar ya. Ini roh itu pasal maki subata abdadi. Aku melihat rusaknya orang karena salah milih teman. Ya teman yang untungin dunia akhirat ya. Nah, terus kita wala yazra'a fi qalbihi hubba dunya ya wa syahwatiha. Hendaklah kedua orang tua tidak menanamkan di hati anaknya kecintaan sama dunia. Yang ditanamkan kepada anak-anak mereka kecintaan dunia dan syahwat dunia. Ya, boleh sama dunia tapi jangan sampai tertanam di hati mereka kecintaan dunia. Apa kecintaan dunia? Lebih memilih dunia daripada akhirat. Daripada akhirat, dan mereka lebih cinta dunia sama akhirat. Karena yang namanya orang tersebut ya cinta sama dunia sama cuma akhirat bertolak belakang. Anggap dunia di barat, akhirat di mana? Di timur. Kita di tengah-tengah. Kalau kita ke barat, otomatis jauh sama timur. Kita dekat sama akhirat, otomatis jauh sama dunia. Kita dekat sama dunia, otomatis jauh sama agama. Jadi nggak pilih. Mau cinta sama akhirat, sama cinta sama dunia. Apa mana cinta dunia? Ya mencari dunia, meninggalkan kewajiban. Bagaimana ada orang-orang yang tetap kerja pada hari Jumat. Hari Jumat azan dikumandangkan dia tetap kerja. Masuk kang ojek, siapapun juga, mau pedagang dan lainnya. Ya dia tersebut hari Jumat, dia wajib sholat Jumat, tapi dia nggak sholat Jumat. Nah, berarti apa? Cinta sama dunia. Nah, kalau dia nggak cinta dunia, dikalahkan dunia. Nggak, ya apa tuh handphone dimatiin dulu. Jam 11, handphone dimatiin. Kok dimatiin? Waktunya ibadah.
waktunya taat pada Allah, waktu sholat Jumat saya nggak ngajian. Nah ini ya Kang Ojek yang cinta sama akhirat. Ada nggak begitu? Ada. Banyak yang mana kira-kira? Kan kita sedih, hari Jumat kita masuk Jumat, udah azan dikumandangkan, jalan masih rame jalanan. Ya kalau rame mau ke masjid emang bagus. Ini karena ramenya pada apa? Seakan-akan apa? Nongkrong. Ya enggak, jangan di Eco Park rame, jalan rame. Ya. Ini mereka tua pasti katiba yang muslim. Hati muslim. Mereka udah kita pulang sholat Jumat juga mereka yang masih di Eco Park ngerokok lagi. Kita pulang apa tuh? Dia nggak malu. Wah, orang bisa Jumat, saya nggak sholat Jumat. Nah, ingat nggak kita masih kecil? Kita masih kecil sama orang tua kita. Anggap kita nggak sholat Jumat, kita orang pulang sholat Jumat kita ngumpet malu. Wah, apa sholat Jumat? Kau begitu, ngumpet. Sekarang udah gak ada malunya lagi. Ya kita sholat Jumat biasa aja. Banyak. Kenapa? Ya mereka sibuk mencari pekerjaan mereka, terus pekerjaan mereka. Padahal setan bukan. Ya, padahal kalau kita tahu hukumnya ya, setelah azan kedua dikumandangkan, kan dikatakan apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kenapa ditinggalkan jual beli? Karena zaman dulu sahabat banyak jual beli. Maksud jual beli apa sekarang? Segala aktivitas pada Jumat tinggalkan. Bisnis. Mau jual beli, ojek, apalagi tuh. Pokok segala kerja kita apa tuh? Tinggalin deh. Ya. Untung karena suduk Jumat libur. Ya, Jumat libur. Pokok tinggal semuanya baru apa? Setelah pulang terus lagi terserah. Ujiannya apa ujiannya? Ujiannya banyak orang kantor pada tengah 12 yang menjemahkan dibilang. Mereka dikasih waktu dari perusahaan, dari kantor, dia 11 keluar, bukan ke masjid, restoran. Ya. Ustaz kalau seandainya buka bisa Jumat, saya saya dapat pelanggan dikit nih, pelanggannya laparnya jam tengah 12 sampai jam 1. Nah, setan ngajarin. Padahal kalau dia terusin, dapatnya haram nggak? Ya, insya Allah dan kita nggak begitu ya. Insya Allah kita wajib kita Jumat ya. Jadi itu nggak pentingin dan cinta sama dunia ya. Wal maila ila tanubiha. Jangan orang kedua orang tua jangan tanamkan kepada anak mereka di hatinya kecenderungan pengen ya tanah umbiha ingin menikmati dunia. Jadi gelamun dan menikmati dunia hilangkan. Ya boleh ini boleh tapi jangan begini ya. Wala yu'inahu ala dzalik. Jangan kedua orang tua nolong anak-anak mereka untuk agar mereka ya larut dalam kenikmatan dunia. Bila mereka cinta dunia, jangan. Udah ini dunia, ini semua dunia. Ya emang waktu lagi taat lagi ibadah jangan sampai karena kita terganggu. Ya gara-gara dunia terganggu, nah tinggalin semuanya. Jangan sampai kita nolong ya. Wala yusaidahu alaihi sama. Yu'ina sama yusai sama. Orang tua jangan bantu anak-anak mereka untuk cinta sama dunia dan kecenderungan untuk menikmati dunia. Ya. Wala yushqifahu bihi sama artinya fa inna dzalika minal isa'ati ilaihi. Karena perbuatan demikian ya menanamkan di hati anak-anak mereka kecintaan sama dunia itu termasuk apa? Isa'ah ilaihi. Apa isa'ah ilaihi? Ya menanamkan yang jelek-jelek kepada anak. Ya, jadi ada orang tua ngajarin agar anak cinta sama dunia. Isya, berarti orang tua bukan ihsan, bukan berbuat baik sama anak, ya isya dirumusin anak gitu kalau bahasa kita. Isya, lawannya ihsan. Ya dihatarakan oleh orang tua mereka kecintaan di hatinya sama apa? Sama dunia. Atau anak-anak udah ya dunia semua dicari, dunia meluannya. Wal udula bihi an syakirihi al-istiqamah. Serta atau anak udul an berpaling, melenceng kalau bahasa kita, melenceng daripada jalan yang istiqomah. Kenapa? Di hatinya mereka udah ketahan orang tuanya nanamin kecil sama dunia. Jangan demikian ya. Boleh kamu kerja tapi jam taat kamu taat. Boleh kamu kerja ya kalau jam sholat Jumat kamu sholat Jumat. Ya kamu jangan sampai kamu kerja nyari duit tapi apa? Kamu ninggalin sholat. Kamu ninggalin pengajian. Nah, seperti sekarang nih kita alhamdulillah ya kita bisa hadir majelis taklim, hadir pengajian. Karena nih katanya zaman sekarang nih bagi Kang Ojek kan jam ramai orang pulang kantor. Alhamdulillah nih enggak yang Kang Ojek berapa orang sekarang? Masih orang. Perwakilan amin. Ada yang Kang Ojek sekarang waktu maghrib sampai isya waktu apa tuh? Bonus. Jam ramai apa ramai? Jam ramai. Panen ya. Nah, ini ujian enggak? Ujian udah ya. Cari dunia dari anggap siang aja, malamnya udah
usahain kita bisa hadir majelis taklim, hadir pengajian. Karena kalau kita turutin nggak habis-habisnya dunia. Dunia itu ibarat apa? Ibarat aus minum air laut. Bukan aus hilang, makin aus gitu. Tapi yang cukup enak. Yang kita dapat cukup, dia cukup. Ya seperti apa tuh? Semut minum madu. Ya di pinggiran selamat ya makan dikit. Tapi kalau dinyemplung mati. Nah, kita dunia begitu. Udah, ambil dikit aja enak. Ya, enggak. Ya enak dikit aja yang pinggirannya. Nyemplung tengah-tengah mati dah. Ya, paham enggak? Enak kalau begitu. Enak dunia begitu. Mau diapain lagi ya? Yang penting kita apa? Ya, kita dapat yang halal, bisa taat, bisa hadir majelis taklim, bisa pengajian, ya ngejain perintah, nyari duit tapi nggak ganggu ibadah nggak ganggunya duit, itu paling enak. Ya insya Allah bisa begitu ya sama Amin. Allah a'lam. Ya